Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Percaya Secara Benar. Saudara, mempercayai Allah secara benar itu proses yang tidak mudah dan tidak sederhana. Sebab itu tidak bisa diukur dari cakapnya orang berteologi atau berbicara tentang Tuhan. Orang yang mempercayai Allah secara benar pasti hidupnya sangat berbeda dengan orang lain. Itu pasti, sebab ia pasti mengalami Allah secara real. Terkait mempercayai Allah, kita harus membangkitkan keyakinan bahwa alam semesta di mana kita tinggal bukan merupakan tempat yang tak bertuan. Sebab sesungguhnya ada tuan rumah yang mengatur segala tatanan dan berdiri sebagai hakim. Dialah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus dan Bapa kita semua. Dialah yang memiliki pemerintahan di muka bumi ini. Kepada mereka yang bukan orang atau umat pilihan, maksudnya yang tidak mengenal Allah yang benar, atau gampangnya yang bukan orang Kristen, Allah hanya mengukur seberapa mereka memiliki kasih. Karena hukum yang sama dengan mengasihi Allah adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Matius 22 ayat 39. Jadi di ujung langit manapun Allah tetap menegakkan tatanannya. Jika anak melawan orang tua, anak itu akan terkutuk. Kejahatan pasti menerima balasan. Sebaliknya, kebaikan juga akan mendapatkan upah yang sepadan. Ketika Allah memerintahkan Yunus untuk menyelamatkan kota Niniwe misalnya, merupakan bukti bahwa Allah pun memerintah atas mereka, sekalipun mereka kafir. Dan ketika penduduk Niniwe bertobat, Allah pun tidak jadi menghukum mereka. Dan tentu masih banyak contoh lain dalam Alkitab yang menunjukkan bahwa pemerintahan Allah itu tidak hanya berlaku bagi orang Kristen saja, tapi bagi semua orang. Atau kalau dalam Perjanjian Lama, Allah hanya bekerja bagi orang Yahudi saja. Bukan begitu, itu tidak benar. Fakta juga menunjukkan bahwa saat terjadi suatu kecelakaan, ternyata ada bayi yang masih hidup dalam kecelakaan itu, sementara penumpang yang lain tidak ada yang selamat. Kita harus percaya, sejatinya dalam hal ini ada tangan Allah yang hidup, yang menolong, yang mengadakan hal itu. Saudara, bumi ini adalah milik Allah. Dari sejarah, kita tahu tidak ada penguasa jahat yang tidak mendapatkan upah dari kejahatannya.
Kalaupun mungkin bukan penguasa itu sendiri yang mengalami, pasti anak atau cucunya yang menuai akibatnya. Memang ada banyak misteri, tapi kita harus akui Bapa kita adalah Bapa yang bijaksana kepada semua makhluk, kepada semua manusia dari segala suku bangsa di dunia ini. Jadi sesungguhnya semua ada dalam kontrol dan kendali yang maha kuasa Bapa kita. Karena itu, sesuai Alkitab, semua manusia suatu hari nanti akan berurusan dengan Allah. Semua orang akan menghadap tahta pengadilan Allah. Itulah sebabnya senantiasa ada campur Allah, maksudnya campur tangan Allah, melalui segala tatanan dan hukumnya. Bagi mereka yang tidak memiliki Taurat, Alkitab berkata Allah menuliskan Taurat di hati mereka. Roma 2 ayat 12-16. Dalam segala hal, Allah ternyata juga campur tangan dalam hidup semua manusia. Allah tetap menegakkan hukum-hukum dan tatanannya. Karena itu, mereka akan diperhadapkan pada penghakiman Allah. Allah adalah tuan rumah semua makhluk hidup dan jagat raya ini. Kepada semua manusia juga berlaku tatanan. Iblis tidak bisa memaksa manusia untuk berbuat jahat. Allah pun tidak bisa memaksa manusia untuk berbuat baik. Manusia tetap memiliki kehendak bebas. Karena itulah ada yang namanya penghakiman Allah. Seberapa kita yakin bahwa ada Allah yang hidup, yang memenuhi jagat raya, memerintah setiap insan dan makhluk. Kepada mereka yang bukan orang Kristen dan bukan orang Yahudi, Allah juga memerintah. Namun, kepada orang percaya, umat pilihan yang mengasihi Dia, Allah mendidik kita sebagai Bapa. Kepada orang percaya, Allah menaruh Roh-Nya, Roh Kudus. Ada pemerintahan Allah secara khusus terhadap orang percaya, agar dalam segala hal yang dilakukan orang percaya selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Karena orang percaya adalah anggota keluarga kerajaan Allah. Fakta ini sungguh menggetarkan dan menggentarkan kita. Maka kita seharusnya tidak sembarangan hidup. Orang yang sembarangan hidup tidak akan menghayati adanya pemerintahan Allah. Orang yang sembarangan hidup dengan menyakiti sesama adalah orang yang tidak menjaga perasaan Bapa. Jadi, kalau ada orang Kristen berbuat seperti ini, berarti ia belum percaya kepada Allah secara benar. Amin. Tuhan Yesus memberkati.